Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman GPAI se-Kota Kediri, utamanya teman-teman GPAI se-Kecamatan Pesantren, alhamdulillah pada saat ini kita bertemu kembali dalam podcast The Show, mengurai kearifan kampung kita. Kali ini kita akan mengikuti pembinaan sebagai salah satu dari realisasi program kerja KKG PAI Kecamatan Pesantren, sekaligus juga himbauan dari Seksi PAIS Kemenak Kota Kediri bahwa selama masa pandemi ini, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara online, tetapi guru sebagai garda terdepan dari pendidikan, utamanya guru agama Islam, tetap harus eksis untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban terhadap anak-anak, kewajiban terhadap sekolah, termasuk juga tanggung jawab terhadap Kemenak Kota Kediri sebagai pembina, dalam hal ini adalah pengawas PAI Kemenak Kota Kediri. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Sujono. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas waktunya untuk memenuhi undangan KKG kami. Ini adalah forum KKG yang isinya adalah seperti pembinaan ketika kita pada masa-masa non-pandemi. Tema yang akan kita sampaikan atau tema yang akan kita angkat pada pertemuan ini tidak lain adalah bagaimana kita sebagai guru agama, khususnya yang ada di Kecamatan Pesantren ini, tetap bisa eksis melaksanakan tugas-tugas, tidak sekedar melaksanakan, tapi juga secara apapun bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu marilah kita ikuti secara cermat apa yang akan disampaikan oleh Bapak pengawas kita, Bapak Haji Sujono. Monggo Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Muslimin selaku Ketua KKG PAI Kecamatan Pesantren, Bapak Ibu semuanya, segenap pengurus KKG Kecamatan Pesantren, Bapak Ibu guru PAI sewilayah Kecamatan Pesantren, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya semata, pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah, kami dapat bertemu dengan segenap pengurus dalam rangka pembinaan jarak jauh. Iya. Oleh karena itu, harapan kita mudah-mudahan aktivitas kita kesehariannya selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, jadi perjalanan panjang
yang sekarang kita hadapi. Insya Allah kalau nggak keliru mulai bulan Maret Pak Mus ya, 16 Maret 16 Maret ini pemerintah memutuskan bahwa di masa pandemi ini baik itu lembaga pendidikan termasuk yang ada di kantor pun ini mulai ada perubahan paradigma, sehingga termasuk pembelajaran anak-anak di sekolah ini pun juga harus mengalami atau menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya paradigma dan regulasi seperti itu, sudah barang tentu panjenengan semua harus mempersiapkan diri. Artinya apa? Kalau kita kebiasaan keseharian panjenengan berhadapan langsung dengan anak-anak. Namun dengan adanya regulasi seperti ini, dengan adanya COVID ya, COVID, sehingga anak-anak harus di rumah, pembelajaran jarak jauh. Kita bisa merasakan bahwa 1 minggu saja di awal Maret itu orang tua sudah resah. Orang tua sudah resah. Anak bertanya kepada orang tua, kadang-kadang orang tua bisa jawab. Namun tidak menutup kemungkinan orang tua pun juga tidak paham tentang pembelajaran yang Bapak Ibu berikan melalui istilahnya daring. Ini. Nah, oleh karena itu, dengan adanya keresahan-keresahan itulah pemerintah sebelumnya juga tidak tinggal diam. Ini. Sehingga muncul beberapa regulasi. Ini. Nah, sampai yang terakhir muncul adalah dikeluarkannya kesepakatan 4 menteri kalau nggak keliru itu. Ya, 4 menteri terhitung mulai tanggal 3 Agustus ya, 3 Agustus 2020, bahwa pembelajaran daring ini terbagi-bagi, artinya ada zona-zona, ada zona merah, ada zona abu-abu, ada zona oranye ya, bukan abu-abu ya, merah, oranye, kuning dan hijau. Nah ini. Nah, namun demikian tergantung pemerintah daerah. Walaupun dikatakan zona hijau atau kuning, akan tetapi kalau pemerintah daerah ini belum berani, nah ya akhirnya ya tetap kita melakukan pembelajaran daring ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembelajaran daring, mari kita mengevaluasi diri, gitu ya. Kita mengevaluasi diri sejauh mana keberhasilan panjenengan di saat menyampaikan materi kepada anak-anak kita. Ini yang perlu kita evaluasi. Itu satu. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi bahwa pendidikan agama Islam ini bukan hanya sekedar pembelajaran. Akan tetapi pendidikan agama Islam ini memuat ada yang namanya pembelajaran, juga ada yang merupakan pendidikan yang kadang-kadang disebut dengan pendidikan karakter. Nah ini. Nah, jadi kami mohon, walaupun di masa pandemi seperti ini, panjenengan di saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak, jangan hanya sekedar materinya, tapi karakter, pendidikan karakter ini yang penting. Satu contoh Bapak Ibu, apakah kira-kira panjenengan ini sudah atau belum mengingatkan anak, cah atau nak, ini siapa yang aktif melaksanakan sholat 5 waktu?
Atau mungkin mengingatkan, ini waktunya sholat duhur. Jadi sebelum masuk sholat duhur, panjenengan sudah share. Nah, sudah share, mengingatkan. Apa keuntungannya? Satu, selain anak ini nanti diperhatikan oleh bapak atau ibu guru, orang tua pun akan membaca. Oh, ternyata bapak atau ibu guru pun juga memperhatikan anak-anak saya terkait dengan pelaksanaan sholat. Saya yakin orang tua akan senang. Dan orang tua jelas nanti akan mengingatkan di saat anak ini belum melakukan sholat. Pasti diingatkan. Nah, ini salah satu manfaat. Nah, inilah yang dinamakan pendidikan karakter. Tidak hanya sekedar materi pembelajarannya saja. Nah, ini. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan materi pembelajaran, ya jangan hanya sekedar memberikan tugas, lalu disuruh baca, kasih soal, bukan begitu. Bukan begitu. Nah, jadi sebenarnya kita tetap bisa melakukan seperti pembelajaran di dalam kelas. Kemarin saya sudah ngomong-ngomong sama Pak Mus yang terkait dengan pembelajaran ini, lebih-lebih anak SD ini apa ya, kangen, apa bahasanya kangen itu apa ya? Nah, rindu terhadap bapak ibu guru. Loh, anak itu di rumah jenuh di rumah ini. Nah, kalau barangkali anak-anak ini melihat dalam video pembelajaran daring ini, bisa melihat, oh ini guru saya. Alangkah senangnya. Coba sudah berapa bulan ini Pak Mus? Maret sampai sekarang 6 bulan. Ya, 6 bulan. Subhanallah. Ini akan rindu. Nah, penjenengan bisa melakukan pembelajaran walaupun ini daring, tapi pembelajaran seperti di dalam kelas, menampilkan wajah penjenengan, lalu menerangkan walaupun pakai PowerPoint. Nah, PowerPoint itu sendiri ya jangan terlalu cepat, sehingga seolah-olah anak hanya membaca PowerPoint-nya yang penjenengan, tapi penjenengan terangkan. Ini kalau kita melakukan seperti itu, lebih-lebih anak SD, kalau mungkin kelas 5, kelas 6 ini sudah mulai bisa menalar. Walaupun kemarin ada teori atau yang disebut dengan model pembelajaran saintifik. Nah, anak disuruh menalar. Tapi bagi anak-anak kita kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, ini perlu yang namanya kita mengarahkan dengan bahasa yang mudah. Ini penting. Nah, contoh sajalah kalau barangkali kita melihat teman-teman yang ngajar di TK atau di RA, ada istilah apa yaitu pembelajaran dengan kinestetik. Nah, jadi selain ucapan juga ada gerak. Kinestetik. Nah, kinestetik ya, kinestetik. Jadi selain ucapan ada gerak. Nah, coba kalau kita melihat anak-anak TK, ibu bapak guru menyampaikan dengan ucapan dan gerak, itu yang sering digunakan contoh itu ya, dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab ini. Kalau mungkin Pak Gunardi guru mana ini? Weda 3 ini biasa ini ya. Nah, jadi dengan kinestetiknya tadi, aina di mana, amama di depan. Nah, ini fauqa di atas. Nah, kan ya? Kan gitu. Nah, itu dengan ini gerakan-gerakan ini. Nah, khususnya anak-anak kelas 1, kelas 2 akan mudah menerima materi ini. Tapi kalau hanya sekedar kirim HP, kirim materi, disuruh ngerjakan, suruh baca, nah ini yang belum pas nanti.
Oleh karena itu Bapak Ibu kami mohon memang di musim pandemi seperti ini selain apa ya, selain kita dihadapkan satu masalah yang berat, sebenarnya kita ini sebenarnya juga dididik untuk menjadi orang yang ngerti nanti. Tanpa ada COVID mungkin kita nggak mau belajar tentang IT. Saya yakin itu. Nah, belajar IT pun ternyata juga tertatih-tatih. Banyak kendala. Pembelajaran daring pun juga banyak kendala. Yang ada kendala mungkin bagi guru, Bapak Ibu guru nggak masalah, tapi bagi anak-anak kadang-kadang ada yang belum punya HP. HP-nya ada, tapi nggak bisa beli pulsa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini, maka tantangan terhadap pembelajaran seperti ini mari kita hadapi bersama, sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan dapat menuju ke sana. Nah, ini pembelajaran yang harus kita lakukan. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yang penting, sebentar lagi akan penjenengan insya Allah akan menerima apa Pak Mus? Tunjangan profesi bagi yang sudah, ya, akan menerima tunjangan profesi bagi yang sudah. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bulan Oktober minggu kedua, ya, mudah-mudahan sudah bisa dicairkan. Nah, namun demikian masih banyak di antara kita kendala yang terkait dengan SKMT. Ya, SKMT harus ngupload ini, ngupload itu, siaga yang sampai sekarang barangkali belum tuntas. Ya, belum tuntas. Nah, inilah salah satu kendala. Nah, ada yang belum tuntas karena memang nggak bisa ngupload. Mengapa nggak bisa ngupload? Karena kita kekurang pahaman terhadap IT ini. Atau mungkin yang lain. Nah ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah banyak yang minta tanda tangan terkait dengan SKMT Pak Mus, ya, terkait dengan SKMT yang perlu dicermati Bapak Ibu. Di dalam SKMT yang penjenengan cetak ini, itu akan ada 2 poin, 2 penilaian, ya, 2 penilaian. Penilaian yang pertama yang terkait dengan program dan tugas penjenengan di saat penjenengan memberikan pembelajaran. Maka mulai dari membuat program, nah, lalu melaksanakan program dan mengevaluasi, memberikan penilaian. Ini isinya. Coba penjenengan cermati itu yang di poin pertama. Di poin kedua adalah terkait dengan bimbingan. Nah, coba kalau kita sekarang dihadapkan terhadap masalah pandemi seperti ini, nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran dan bagaimana kita memberikan bimbingan. Nah, ini perlu kita cermati juga. Nah, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, mulai dari membuat program, melaksanakan program pembelajaran, termasuk memberikan satu penilaian. Ini tak cermati, tak evaluasi. Sampai hari ini khususnya untuk Kecamatan Pesantren yang sudah kirim apa Pak Mus yang kemarin tak minta itu Monef itu. Link Monef up itu kan terkait dengan administrasi pembelajaran. Tadi supervisi administrasi pembelajaran. Sampai hari ini, hari Jumat ya, hari Jumat, sampai hari Jumat ini yang masuk di link kami baru 12 orang. Baru 12 orang. Nah ini. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali kepada SKMT tadi, berarti kita itu masih lemah. Masih lemah. Artinya masih lemah apa? Nah, sekitar tanggal 14-15 Juli kami nge-share minta itu, sampai sekarang ini
masih banyak yang belum mengirim. Belum mengirim itu bukan berarti penjenengan nggak bisa. Namun penjenengan satu, barangkali banyak pekerjaan sehingga itu bisa terlupakan. Itu satu. Ya Pak Bos ya, mungkin begitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua mungkin juga bisa terjadi apa yang kami minta ini belum ada. Contoh SK pembagian tugas. Karena setiap tahun ajaran baru ini harus ada SK pembagian tugas. Nah, ini mungkin sekolah ini belum membuat SK pembagian tugas, atau mungkin terkait dengan ini padahal di awal tahun ajaran ini kan kita harus membuat apa itu namanya program Pak Mus ya. Di dalam program ini memuat RPE, pekan efektif. Rincian pekan efektif. Di semester 1 ini ada berapa pekan, lalu yang efektif berapa, yang tidak efektif berapa, sehingga akan ditemukan dalam satu semester ini yang efektif sekian. Setelah yang efektif diketahui jumlahnya, baru dirinci di dalam program. Nah, bab 1 ini kita membuat berapa jam pelajaran, nah ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kadang-kadang di saat membuat ini saja masih ada yang belum paham barangkali. Oleh karena itu kami mohon Pak Mus nanti di dalam KKK ini perlu sekali kita barangkali ada yang lupa terkait dengan ini, atau mungkin ada tenaga baru, Bapak Ibu guru yang baru. Nah, ini belum memahami hal seperti itu. Nah, tugas kita lah nanti untuk memberikan pelatihan seperti itu. Nah, ini memang kita ini kadang-kadang kalau dituntut administrasi berat, memangnya berat. Ya, apalagi kalau dulu ini yang membuat RPP, sekarang sudah disederhanakan. Nah, walaupun disederhanakan hanya berapa Pak? 1 atau 2 lembar ya. Ini pun ternyata juga masih banyak yang belum memahami apa yang harus dimasukkan, Nah, ini. Nah, jadi kami harapkan Bapak Ibu memang kita harus sabar ya. Kita harus sabar di saat menghadapi pandemi seperti ini. Dan insya Allah lah ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera mencabut, amin, ya, mencabut pandemi seperti ini. Sebenarnya ini dulu insya Allah juga pernah ada, cuma karena kala itu belum ada belum ada HP sehingga nggak terdeteksi ya ini. Sehingga jarang orang yang tahu. Nah, sekarang ada langsung muncul di mana-mana, bisa kita lihat seperti itu. Nah, kita berdoa bersama mudah-mudahan lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera mencabut ya yang namanya COVID seperti ini. Ya. Barangkali itu Pak Mus ya, Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf ya, harapan kita ya, kita sama-sama mengabdi di dunia pendidikan ini ya, mudah-mudahan diberi jalan yang lapang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ada tambahan Pak Mus, ini gini, harapan kita bagi teman-teman, tapi pesantren ini kemarin hanya berapa ya, 5 atau 6 orang ya yang lolos mau PLPG. Nah, ini kemarin ini saya dimintai keterangan oleh Dinas Pendidikan bagian kepegawaian hanya tanya ada 2 orang ini dia ngajar di lembaga mana itu. Terus saya tanya kira-kira ada apa kan gitu. Artinya apa?
PLPG ini kan urusannya Kementerian Agama ya, tapi ternyata data itu masuk juga di Dinas Pendidikan. Ya harapan kita mudah-mudahan, kalau saya tanya kepada Pak Rosikin, yang notabene Pak Rosikin ini ketua Akpai, karena anggaran untuk pelaksanaan PLPG ini dari Kementerian Agama ini dipandang dari jumlah peserta sekian ribu hanya mampu membiayai sekitar 10% saja. Nah, mudah-mudahan ini dengan informasi yang kemarin kami terima, ya mudah-mudahan teman-teman nanti akan dibiayai oleh pemerintah Amin. kota. Ini harapan kita. Nah, ini barangkali Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali nanti ada beberapa pertanyaan Pak Mus, kami kembalikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono. Ada 2 poin yang dapat saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa pada masa seperti ini kita harus arif, kita harus bijak terhadap tugas-tugas kita kepada anak didik kita, sehingga walaupun kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak kita, bahasa beliau anak-anak kangen dengan kita pun juga kangen dengan anak-anak juga. Iya. Nah, itu kita harus bisa membuat cara-cara atau inovasi-inovasi supaya kalau materi saja sulit disampaikan, kalau materi saja itu sulit difahami, beberapa materi, apalagi yang penanaman sikap yang semakin sulit. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kita sebagai guru agama dengan motivasi beliau seperti itu, kita bisa tetap melaksanakan tugas kita, sehingga untuk pembelajaran kita tetap harus arif dan bijaksana, anak-anak tetap senang menerima pembelajaran yang kita laksanakan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan kewajiban-kewajiban kita secara administratif atau secara kelembagaan, maka kita harus amanah. Artinya apa? Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita sadar bahwa sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, tidak mungkin kita bisa laksanakan semuanya. Tetapi akan jauh lebih tidak baik ketika tidak ada persiapan sama sekali. Ya. Oleh karena itu, motivasi dari beliau bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti ini pun kita tetap bukan dituntut, tapi amanah kita untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga di satu sisi secara administratif kita bisa memenuhi, kemudian secara pelaksanaan kita tetap bisa melaksanakan dengan pembelajaran yang diterima oleh anak-anak. Ada satu pertanyaan Pak Jono, barangkali mungkin teman-teman di rumah juga punya pengalaman yang sama. Ketika anak-anak pada materi-materi tertentu itu membaca, mungkin tanya kepada orang tuanya sudah mampu. Tetapi dalam hal kembali kepada karakter tadi, dalam hal penanaman sikap, misalnya kedisiplinan di dalam beribadah. Kalau ketika offline dulu kan kita punya ada yang buku pantauan ibadah, kemudian ada ya modifikasi dari beberapa teman macam-macam lah, yang intinya bahwa membantu anak-anak supaya istiqomah ketika ibadah pada saat di rumah, kan kita nggak bisa ngamati. Dalam kondisi seperti ini bagaimana saran dari Pak Jono agar tugas-tugas yang tidak nampak itu, atau tugas-tugas yang ketika offline itu bisa kita laksanakan dalam bentuk semacam itu, tapi seperti ini tadi sudah satu contoh, kita mengingatkan lewat WA waktunya sholat, seperti tadi Jumat juga gitu, waktunya sholat jamaah, anak-anak dianjurkan dan seterusnya. Mungkin ada saran-saran agar kita lebih berhasil ketika menanamkan sikap kepada anak-anak. Monggo Pak Jono. Terima kasih Pak Mus. Jadi gini, yang kami amati ya, dengan adanya insya Allah Bapak Ibu guru ini
ngirim WA untuk mengingatkan terkait dengan sholat, tadi sudah kami sampaikan, insya Allah orang tua tidak ada yang tidak senang. Ya. Walaupun orang tuanya tidak sholat. Ya. Nah, walaupun orang tuanya nggak sholat, tapi insya Allah dengan adanya Bapak Ibu guru mengingatkan, maka Bapak Ibu orang tua pun begitu membaca WA dari penjenengan, Bapak Ibunya orang tua itu tadi akan langsung mengingatkan, ayo tang sholat, engko timbang ditagih. Ya. Ini. Amin insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu orang tua yang rajin sholat, mungkin nanti pada waktu sholat diajak berjamaah, sholat berjamaah di rumah. Nah, bisa dilakukan di saat berjamaah itu difoto atau divideokan oleh salah satu keluarga, lalu kirim kepada gurunya. Nah, ini akan menambah semangat. Akan tetapi begini Pak Mus. Jadi begitu nanti sudah ngirim, ya jangan hanya sekedar diterima. Iya. Nah, beri hadiah. Iya. Walaupun hanya ucapan terima kasih. Nah, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih, jempol. Ini untuk menambah spirit terhadap anak-anak kita. Nah, syukur dibalas dengan apa begitu ya, yang sekiranya untuk menggugah anak ini tadi lebih semangat lagi. Nah, barangkali itu Pak Mus dalam rangka untuk apa tadi memacu anak-anak kita nanti. Iya Pak Jono. Jadi insya Allah kalau guru agama tidak kurang dengan kalimat bijak untuk memotivasi anak-anak yang seperti ketika Pak Jono rawuh tadi, saya sedang vikolan dengan itu kisahnya ada anak-anak yang biasanya rutin hafalan surat-surat di luar pelajaran, tetapi karena pandemi itu agak mogok, akhirnya orang tuanya sampai ngubungi Pak Muslimin, tolong ini anaknya agak males, tapi dengan satu kali vikol aja ternyata berefek yang luar biasa, insya Allah ya. Nah, itu adalah contoh kecil. Pak Jono, mungkin masih banyak yang bisa kita obrolkan, bisa kita bincangkan untuk mencari hikmah dari kondisi seperti ini, tetapi mudah-mudahan di lain waktu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk. Oh iya, masih ada satu Pak Mas. Jadi beberapa minggu kemarin, insya Allah sekitar tanggal berapa ya ini? Sekitar tanggal Senin sebelum tanggal 21 itu tanggal berapa Senin ya? Nah, itu saya minta tolong kepada Pak Arif SD Tosaren 2 ya. Nah, SD Tosaren 2 untuk membuat jadwal supervisi saya. Supervisi KBM. Nah, supervisi KBM artinya kegiatan belajar mengajar. Kalau di masa musim sebelum pandemi kemarin, kami datang ke sekolah lalu ingin melihat cara pembelajarannya secara dekat. Nah, ini karena sekarang ini pembelajaran secara online, kami mohon saya dibuatkan jadwal. Akhirnya Pak Arif membuat jadwal yang terkait dengan supervisi ini. Nah, kami minta terhadap Bapak Ibu guru untuk membuat video ya kemarin ya. Video divideokan pembelajarannya, saya tidak membatasi durasi waktu. Nah, yang penting anak-anak bisa menerima. Anak-anak bisa menerima materi itu. Nah, ini. Namun yang perlu dicermati lagi adalah kalau bisa ya ini sifatnya bukan wajib, tapi kalau bisa di saat ngirim video ke HP saya ini tidak menggunakan link. Tidak menggunakan link tapi langsung video jadi. Mengapa demikian? Kalau menggunakan link, kami kesulitan. Sebenarnya nggak sulit, tapi butuh waktu. Akhirnya di saat saya ingin menyimpan, harus mendownload dulu. Nah, ini kan butuh waktu ini. Nah, padahal video ini setelah masuk,
akan saya pindah ke laptop dan bisa saya simpan di flash disk. Tujuan saya sewaktu-waktu nanti ada irjen, Bapak Ibu ya, sewaktu-waktu ada irjen menanyakan terkait dengan pembelajaran daring, kami bisa menunjukkan inilah hasilnya Bapak Ibu guru PAI. Nah, oleh karena itu sekali lagi, alhamdulillah tadi ada yang ngirim ke Tami 2, tapi tetap link tadi. Nah, masih link ya ke Tami 2. Alhamdulillah ya. Yang sudah ngirim ini saya lihat Yayasan Pesantren 2, lalu tadi ke Tami 2, ada lagi ke siapa ya kemarin ini. Nah, jadi masih yang belum, walaupun sudah terjadwal, ini ya tetap kami tunggu. Nah ini itu Pak Mus, terima kasih ya. Terima kasih. Insya Allah ini teman-teman Bapak Ibu guru GPAI menyikapinya ini bukan sebagai suatu beban, tapi sebagai bagian dari amanah kita, bahwa beliau sudah, pengawas kita sudah aktif seperti itu. Mari kita juga mengimbangi dengan keaktifan sesuai dengan, dan lagi pula menurut saya ini sesuatu yang sangat-sangat tidak berat karena tidak ada durasi. Yang penting ada tahapan-tahapan yang terlampaui di dalam video itu, seakan-akan seperti kita mengajar, dan insya Allah ini bukan masalah bagi Bapak Ibu guru. Iya. Nah, yang penting anak itu bisa menerima, gitu loh. Anak bisa menerima materi dengan mudah. Iya. Nah, itu. Ya, dengan apa namanya, model kayak apapun, Pak Jono juga mempersilahkan, apakah langsung di video di kelas, di dalam rumah tapi seakan-akan seperti kelas, atau bahkan dengan beberapa aplikasi. Yang penting bukan videonya itu, yang penting videonya itu ketika kita berikan kepada anak-anak itu, anak-anak, oh ini guru saya, ini Bapak Ibu guru saya yang lama sekali tidak ketemu, bersyukur bisa melihat wajahnya, bisa melihat gayanya, dan terusnya. Ini motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang Pak Jono kehendaki sesuai dengan tugas, walaupun sebenarnya ini juga apa namanya, tanpa harus disuruh pun juga sudah kita melaksanakan seperti itu, tapi ini adalah bentuk koordinasi, yang koordinasi itu akan semakin baik ketika ada titik temu antara Bapak Ibu guru GPAI dengan Bapak pengawas kita. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian Pak Jono, pertemuan kita dalam rangka pembinaan GPAI sekecamatan pesantren. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.